Mohon panitia nanti dicek Labkesda mana yang tidak hadir atau P2P mana yang tidak hadir dari kabupaten kota, karena mereka harusnya mendengarkan ini gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, sampurasun. Sampai. Yang terhormat dan saya banggakan Ibu Kadis Kadinkes Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, Dok, sudah bisa memberikan pengarahan dan juga membuka acara kita semua sore ini. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Yankes Dinkes Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, Dr. Vini sudah hadir. Yang terhormat Kepala Labkes Jabar. Terima kasih, Dr. Emma sudah hadir. Ya, yang terhormat Kepala Bidang P2P se-Jawa Barat, yang terhormat Kepala Labkesda se-Jawa Barat, yang terhormat Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi, dan juga Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang sudah hadir, terima kasih. Yang terhormat para jabatan fungsional, baik epidemiolog ataupun adminkes yang telah hadir di lingkungan Provinsi Jawa Barat ataupun di kabupaten kota, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara Zoom ini. Terima kasih banyak telah hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dalam keadaan sehat walafiat di tengah masih berlangsungnya pandemi, dan tentu saja kita sesuai dengan judul pertemuan kali ini kita akan membahas Grand Design atau strategi peralihan status dari pandemi ke endemi. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan keberkahan, ya, tetap untuk bisa mengawal strategi-strategi kesehatan agar tujuan kita tadi dapat berhasil. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin pertama kali silaturahmi saya sebagai Kepala Bidang P2P Dinkes Provinsi Jawa Barat. Izin bergabung, Bapak Ibu. Mungkin nanti suatu saat kita bisa ketemu dalam offline, ya, supaya curhatnya juga dan juga informasi-informasi yang kita berikan akan lebih mudah tersampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin share screen. Kita akan membahas tentang strategi peralihan status pandemi ke endemi, dan juga kita akan membahas alur pengiriman, terutama sampel whole genome sequencing, yang ternyata selama ini ada permasalahan, terutama kami di tingkat provinsi dan juga Bapak Ibu di tingkat kabupaten kota akan kesulitan dalam menganalisis hasil whole genome sequencing apabila adanya kekurangan data ataupun data yang kurang lengkap, begitu, bolong-bolong, dan akhirnya nanti pihak Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai pemeriksa whole genome sequencing pun akan kesulitan pada saat memberikan data ke GSAID yang merupakan pusat data internasional. Begitupun kita di tingkat provinsi ataupun Bapak Ibu di kabupaten kota akan kesulitan dalam menganalisis data whole genome sequencing ini, dan akan kesulitan untuk memberikan hasil analisis sebagai kebijakan yang akan diberikan oleh pimpinan kalau data tidak lengkap. Nah, ini akan kita coba. Semoga ke depannya setelah sosialisasi alur ini, kelengkapan data tadi bisa cukup lengkap dan bisa kita olah, kita analisis, dan nantinya ke depannya kita akan mendapatkan suatu kebijakan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ke pembahasan strategi pandemi ke endemi terlebih dahulu. Slide, mohon. Ya, Bapak Ibu sekalian, di tanggal 15 Maret 2022 kemarin, ini sudah ada surat mengenai persiapan kita atau roadmap kita untuk pengendalian di Jawa Barat. Dan tentunya ini harus bisa diaplikasi atau direplikasikan di kabupaten kota sehingga nanti kita bisa menerapkan suatu kebijakan-kebijakan yang memang sudah sesuai dengan persiapan kita untuk ke arah endemi. Nah,
Tolong diklik lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi sudah dipaparkan, memang yang harus kita siapkan sebelum kondisi kita nanti diharapkan sudah sangat ideal untuk menjadi endemi adalah status vaksinasi yang harus kita lakukan percepatan kembali agar sesuai target, ya, termasuk target vaksin dengan cakupan dosis lengkap ini harus merata di semua negara, termasuk di dalamnya di semua provinsi dan di semua kabupaten kota, ini 70%. Ya. Juga sistem kesehatan secara keseluruhan, termasuk penganggaran ini tidak menjadi terbebani lagi. Lalu protokol kesehatan ini harus tetap dilakukan oleh penduduk dunia. Lalu kalau kita lihat secara kuantitatif, kasus baru harus rendah, ya, di semua daerah. Angka positivity rate-nya harus rendah, ya, kurang dari sama dengan 1%. Angka reproduktif pun demikian. Dan yang paling penting di sini, Bapak Ibu, tadi seperti arahan Bu Kadis, kita harus memastikan bahwa herd immunity ini sudah terbentuk di masyarakat. Bagaimana kita membuktikannya? Tentu saja dengan suatu penelitian yang memang berbentuk jelas dan kuantitatif begitu, ya. Nah, teknologi saat ini yang sudah dipunyai itu adalah dengan serosurvey. Bapak Ibu, seperti kita ketahui sekarang pusat pun masih sedang melakukan serosurvey di beberapa kabupaten kota se-Indonesia termasuk di Jawa Barat. Begitupun kita, sepertinya kita akan menyiapkan serosurvey untuk khusus di Jawa Barat nantinya. Mungkin nanti kita akan lihat komunitas mana yang belum tersentuh oleh pusat, nanti kita akan coba lebih dalami lagi untuk membuktikan bahwa di Jawa Barat sudah terbentuk herd immunity ini. On slide. Indikator berikutnya, Bapak Ibu, yang harus kita siapkan, ada 4 indikator pandemi ke endemi. Yang pertama adalah jumlah kasus rendah dalam 6 bulan terakhir. Nah, ini kalau banyak pertanyaan nanti, kita berapa lama lagi nih akan menjadi endemi? Kita pastikan dulu, jumlah kasus COVID memang sesuai target, gitu ya, rendah, tetap rendah dan merata di 6 bulan terakhir. Lalu persentase angka kematian dianggap rendah, 6 bulan terakhir juga. Angka rawat inap juga rendah, sesuai target 6 bulan terakhir. Dan nantinya bila pelaksanaan PPKM ini tidak kita terapkan, dan poin 1 sampai 3 tetap rendah, ini berarti kita sudah siap untuk berubah status menjadi endemi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan kira-kira berapa lama lagi kita akan endemi, ya minimal itu 6 bulan ke depan kalau kondisi kita tetap rendah. Nanti kita akan lihat data apakah bulan ini sudah cukup bisa kita mulai hitung sebagai tadi target kita yang semuanya cukup rendah. Nanti kita lihat. Baik, mohon slide. Nah, ini strategi endemi menurut WHO. Nantinya kita, Bapak Ibu, setelah menjadi status endemi, jadi yang akan dimaksimalkan adalah upaya preventif, yaitu 65%, lalu promotif 20%, kuratif 10%, dan rehabilitatif 5%. Ini sangat berbeda dengan strategi kita di masa pandemi, di mana kuratif masih mendominasi. Ya, slide. Ini adalah upaya-upaya kita yang bisa kita highlight di preventif nanti yang jumlahnya paling tinggi atau proporsinya paling tinggi yaitu 65%. Kita akan memperkuat sistem surveillance. Di sini termasuk tracing, testing, dan early warning system nantinya. Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan dari sekarang, jangan sampai kasus-kasus COVID-19 yang mungkin saja masih ada, apalagi
membanyak begitu di suatu daerah, tidak bisa kita tangkap sebagai early warning system. Lalu berikutnya mendorong COVID-19, imunisasi COVID-19 sebagai imunisasi rutin. Ini juga suatu keharusan agar nantinya COVID-19 ini menjadi imunisasi yang sudah harus kita dapatkan untuk semua warga negara. Lalu juga kita siapkan replikasi dukungan lintas batas, ya, dukungan multisektor ini baik di provinsi ataupun di kabupaten kota dan wilayah lebih kecil lagi. Bapak Ibu, dukungan logistik harus tetap disiapkan, manajemen vaksinasi booster harus dipikirkan, lalu kita siapkan memperkuat implementasi reformasi sistem kesehatan daerah dan juga penelitian pengembangan kesehatan termasuk whole genome sequencing ini menjadi yang utama nantinya ke depannya karena kita belum tahu saat ini perkembangan strain seperti apa dan akan lebih baik bila nantinya saat kita sudah endemi kita tetap melakukan penelitian dan pengembangan di pre-emerging disease ataupun di emerging disease. Jadi di semua penyakit kita harus bisa mengetahui perkembangan strain-nya, terutama bila ada kaitannya dengan angka morbiditas ataupun angka mortalitas. Ya, baik. Bapak Ibu, kalau kita lihat tren persen kasus konfirmasi dilacak rasio kontak erat per kepala keluarga, ternyata di 8 hari terakhir kita mengalami penurunan. Jadi justru ini yang seharusnya tidak terjadi kalau kita ingin mempersiapkan adanya perubahan status dari pandemi ke endemi. Justru semua target-target termasuk konfirmasi dilacak atau tracing ini harus jelas, harus sesuai target. Ya, salah satunya ini. Kalau kita lihat di 7 hari terakhir ini tidak ada yang atau kecenderungannya turun dan tidak sesuai target. Baik, dilanjutkan. Nah, kalau kita lihat kebijakan entry dan exit test, Bapak Ibu, ternyata di beberapa hari terakhir ini juga sepertinya masih kecenderungannya tidak memenuhi target. Jadi yang paling ideal adalah entry dan exit test itu jumlahnya sama seharusnya. Jadi, nah ini juga akan ada upaya-upaya ke depan. Nanti kita diskusikan bagaimana target-target ini bisa kita capai gitu untuk mempersiapkan perubahan status tadi dari pandemi ke endemi. Baik, data berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini memang ada kecenderungan penurunan tren kasus COVID-19 di minggu ke-8 dan ke-11, kita lihat sepertinya memang ada penurunan jumlah kasus. Ya, minta diklik lagi, tolong. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di lebih detail lagi, keakuratan data pun harus kita pertimbangkan lagi untuk bisa kita analisis. Jadi sebelum kita analisis data, tolong Bapak Ibu sekalian dilihat lagi. Karena kalau kita lihat di sini memang kecenderungan turun, tapi kita lihat ada anomali data. Anomali data ini di beberapa tanggal. Kalau kita lihat jumlah positif lebih tinggi dari jumlah testing, kan itu suatu data yang seharusnya tidak terjadi. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian juga pada saat menganalisis ini harus memperhatikan sumber data dan juga keakuratan data. Ya. Mohon dilihat. Kalau di sini kita lihat di beberapa tanggal memang anomali ya. Nanti ini juga mohon di tingkat kabupaten kota ini dilihat kemungkinan anomali seperti ini. Baik, dilanjutkan. Nah, berhubungan atau merespon dengan tadi target salah satunya cakupan yang harus sesuai target. Secara se-Jawa Barat kita lihat dosis 1 dan dosis 2 secara keseluruhan sudah memenuhi target.
Namun di dosis 3 kita masih harus struggle, Bapak Ibu sekalian, harus lebih kuat lagi ikhtiarnya, dan koordinasi kita tentu saja menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana provinsi dan kabupaten kota ini bisa kita berpegangan tangan dan kita bekerja sama supaya kita bisa memenuhi target secara keseluruhan, dan nantinya tentu saja bukan hanya satu kabupaten kota atau suatu provinsi, kita inginnya satu negara bahkan seluruh dunia nantinya bisa masuk ke masa endemi, begitu. Ya, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan berikutnya ke whole genome sequencing. Jadi tanggal 16 Maret kami sudah melayangkan surat ke kabupaten kota. Ini upaya untuk bisa melengkapi data dan juga memfilter sampel-sampel yang kira-kira bisa mewakili sampel komunitas atau sampel unik yang mungkin kita harus waspadai adanya strain baru, atau bahkan kita ingin melihat adanya perubahan strain di COVID-19 ini. Nah, memang latar belakangnya adalah kemarin hampir ada 13 vaskes di hasil whole genome sequencing terakhir ini tidak bisa dianalisis, tidak bisa dilaporkan ke GSAID juga. Sayang sekali, kita tahu harga pemeriksaan itu kurang lebih satu sampel sekitar 7 juta, Bapak Ibu. Dan 13 sampel ini kurang lebih ada 100 sampel yang akhirnya akan sulit dianalisis lebih lanjut, juga tidak bisa dilaporkan ke Pusat Data Internasional. Nah, ini walaupun kami sudah mulai bisa berkoordinasi dengan kabupaten kota, namun upaya ke depannya supaya lebih mudah, lebih cepat, sesuai target, kan Bapak Ibu juga menunggu hasil ya whole genome sequencing. Ini kita upayakan dengan adanya pembuatan Bitly, Bapak Ibu sekalian, dari Vaskes, laboratorium pengirim sampel untuk whole genome sequencing. Silahkan nanti diisi dulu, ada Bitly khusus, nanti akan kita bahas. Nah, nanti kita akan buat alur seperti ini, coba kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi nanti Vaskes atau lab pengirim sampel ini akan mengisi Bitly khusus. Nah, Bitly ini akan dikirimkan ke bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di kabupaten kota, di dinas kabupaten kota. Lalu dinas kabupaten kota pun ini akan memfilter atau menyaring dari kaidah epidemiologi, apakah betul, juga ini sekalian meng-cross check ya, apakah betul ini sesuai dengan kriteria subjek untuk whole genome sequencing ya. Lalu jumlahnya pun bisa difiltrasi di sini. Apakah perlu semua sampel yang diisikan di Bitly itu akan diperiksa, atau cukup beberapa sampel yang mewakili. Nah, nanti Bitly ini akan dikirimkan kembali, diteruskan ke P2P provinsi, bidang P2P provinsi. Di sini kami sudah menyiapkan petugas khusus yang akan merespon 1 kali 24 jam. Nah, feedback dari bidang P2P provinsi ini akan dikembalikan ke dinas kabupaten kota, bidang P2P, ya. Lalu di situ nanti akan tertulis jumlah sampel dan vaskes mana saja yang bisa mengirimkan sampel. Lalu berikutnya kabupaten kota diharapkan bisa menginfokan ke laboratorium pengirim sampel. Ya. Selanjutnya laboratorium pengirim sampel ini mengirimkan sampelnya yang sudah disetujui oleh P2P provinsi dan kabupaten kota ini ke Labkes Jabar. Jadi sampel dan ketentuan seperti sekarang, form-form yang harus diisi tetap diisi. Lalu setelah itu
Labkes Provinsi Jawa Barat setelah memeriksa ini, kami kemarin sudah sepakat ini maksimal 1 minggu. Semoga tidak ada faktor interferensi ya. Jadi ada sesuatu yang menghambat. Kalau rutin normal semua itu 1 minggu selesai. Ini termasuk pelaporan ke GSED juga. Jadi 1 minggu ini sudah bisa Labkes Jabar mengirimkan hasil ke bidang P2P provinsi. Nanti di sini gudangnya para epidemiolog di sini akan menganalisis data-data provinsi, nantinya bisa langsung melaporkan ke para pimpinan dan juga nantinya bisa menjadikan dasar kebijakan. Nah, P2P provinsi ini akan mengirimkan hasil whole genome sequencing ini ke P2P kabupaten kota. Diharapkan jangan terlalu lama, karena ini hanya memforwardkan saja, begitu mudah-mudahan tidak lebih dari 1 kali 24 jam dari hasil yang dikirimkan oleh Labkes Provinsi Jabar. Setelah itu, bidang P2P Kabupaten Kota mengirimkan hasil whole genome sequencing ke laboratorium atau vaskes pengirim. Ini jadi bisa juga untuk bahan analisis kabupaten kota dan juga diharapkan bisa segera mengirimkan ke vaskes yang mengirimkan sampel tersebut. Bapak Ibu sekalian, ini sosialisasi pertama, semoga cukup jelas. Nantinya kita bisa meneruskan sosialisasi ini atau diskusi ini nanti di waktu yang disiapkan oleh panitia ya. Oke, monggo diteruskan lagi. Ini contoh format tampilan yang Bapak Ibu nanti akan isi. Ini disesuaikan dengan format dari Kemenkes. Oke, dilanjutkan sedikit. Ini kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, untuk menyiapkan dari pandemi ke endemi, jangan lupa keakuratan data. Kita akan menyamakan definisi, juga menyamakan target kasus. Ini nanti akan lebih dalam lagi oleh Pak Agus Salim di sesi terakhir. Ya. Lalu peningkatan jumlah testing sepertinya harus tetap kita pastikan, dan sepertinya nantinya akan beralih Bapak Ibu sekalian, dari yang saat ini mungkin rapid test antigen masih cukup banyak, nantinya akan lebih ke PCR pada saat sudah menuju ke endemi ataupun sudah endemi. Nah, berikutnya adalah mengawal pergerakan kasus. Kita harus pastikan tracing sesuai target 1:12, 15 harus tercapai, karena itu akan mewakili jumlah yang sebenarnya ada di daerah. Lalu yang paling penting Bapak Ibu, yang berhubungan dengan pertemuan ini, jelas kita harus tetap mewaspadai adanya suatu strain yang baru ataupun memastikan yang sedang ada berlaku di masyarakat ini adalah infeksi strain yang mana. Ya, tetap whole genome sequencing ini sepertinya akan terus berlangsung pemeriksaannya sampai mungkin endemi nanti kita mulai. Lalu mohon diklik. Bapak Ibu sekalian, saya minta waktunya 1 menit saja, Pak Agus. Ya, ini intermezzo Bapak Ibu, karena hampir semua ya Kabid P2P Kabupaten Kota hadir. Mohon waktunya, ini ada informasi ya Bapak Ibu, akan diadakannya bulan imunisasi anak nasional di Jawa Barat ini bulan Agustus ya. Nah, ini kita masuk ke tahap 2. Nantinya di Pulau Jawa, Agustus dan September, kita akan melakukan bulan imunisasi anak nasional. Ini sasarannya adalah usia 5 sampai 59 bulan untuk kampanye imunisasi campak rubella, ini tanpa melihat status imunisasi campak rubella. Yang kedua adalah imunisasi rutin kejar. Ini sasarannya usia 12 sampai 59 bulan. Untuk melengkapi status imunisasi yang terlewat atau belum lengkap, terutama berhubungan dengan pandemi COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ya yang sedang seharusnya sudah mendapatkan imunisasi, tapi di saat pandemi kemarin terlewat, silahkan nanti bulan Agustus mengikuti bulan imunisasi anak nasional. Insya Allah ini gebiar Bapak Ibu sekalian, nanti akan Bapak Gubernur juga akan ikut serta di sini. Ya, dimohon replikasi
kegiatan atau persiapan kegiatan Dian ini bisa dimulai juga di kabupaten kota. Nah, di bulan Maret ini, Bapak Ibu, di Provinsi Jawa Barat sudah melakukan persiapan Dian. Ya, kemarin kami sudah kumpul dengan para ahli dari semua unsur yang akan masuk ke SK Pokja Gubernur. Jadi nanti ada Kepgub yang khusus menetapkan ketua harian, sekretaris, bidang-bidang nanti yang akan mempersiapkan dan bekerja nanti pada saat bulan imunisasi anak nasional. Nah, ini mohon perhatian dari Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota, mohon persiapan untuk bisa replikasi juga apa yang dilakukan di provinsi. Jadi untuk bulan ini mohon dipersiapkan amunisi kita semua. Salah satunya adalah SK pembentukan Pokja, Bapak Ibu. Nanti memang yang lebih kuat bila yang membuat adalah para kepala daerah dan ketuanya biasanya Sekda, Bapak Ibu sekalian, nanti silakan supaya lebih kuat semua unsur juga ada terlibat di situ. Saya kira itu saja sedikit sosialisasi untuk bulan imunisasi anak nasional. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Gus Sukandar, ini sudah waktunya selesai. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada kekurangan dari apa yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan diskusi di akhir acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yas selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dan beliau baru berapa hari ya, Dokter ya? 5 hari ya, di jabatan baru. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mendukung kebijakan-kebijakan khususnya yang dikeluarkan Provinsi Jawa Barat dan juga oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saya kira tadi secara umum hal penting yang terkait dengan indikator sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian, yaitu meliputi tracing, testing, vaksinasi dan upaya-upaya untuk mendeteksi varian baru COVID-19 melalui pemeriksaan WGS. Nah, ini dengan alur yang sudah disepakati bersama tadi, mudah-mudahan kita bisa terus kasus-kasus mana yang harus kita laporkan. Karena ini berkaitan dengan tadi kewaspadaan dalam mendeteksi COVID-19 sebagai munculnya kewaspadaan terhadap COVID-19 varian baru. Dan tadi juga sudah disampaikan sekilas sosialisasi tentang bulan imunisasi anak sekolah, Dian ya, bulan Agustus 2022, bulan imunisasi anak sekolah, anak ya, nggak pakai sekolah, bulan imunisasi anak nasional. Nah ini tentunya nanti akan ada pekerjaan, oleh karena itu mari kita untuk terus dalam kegiatan-kegiatan yang terkait COVID-nya mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini sudah hadir Kepala UPTD Labkesda, Kepala Labkesda Jabar, Dr. Emma untuk nanti menyampaikan hal-hal yang terkait dengan WGS. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja Dr. Emma disilahkan waktu 20 menit ya, jadi sampai 14.33 ya. Silahkan langsung saja. Enggak. Ya, siap. Terima kasih Pak Agus Iskandar. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Bapak Kepala Bidang P2P Dinkes Provinsi Jawa Barat, Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pertemuan ini. Izin mungkin pada kesempatan ini akan menyampaikan beberapa hal terkait pemeriksaan atau laporan pemeriksaan genome sequencing di Jawa Barat. Izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Rian bahwa pentingnya genome sequencing adalah untuk pemetaan varian virus baru, dan juga pemeriksaan genome sequencing ini adalah sebagai dukungan pada surveillance SARS-CoV-2 ini. Kemudian juga bagaimana kita melihat estimasi tingkat patogenisitasnya juga bisa melacak evolusi virus, dan juga hasilnya dapat memberikan gambaran atau data sebagai langkah strategi kebijakan bagi pemerintah sebagai upaya penanggulangan pada hal ini, khususnya untuk SARS-CoV atau penanggulangan virus COVID-19. Nah, ini adalah gambaran di Indonesia untuk varian virus yang ada di Jawa Barat yang sudah masuk G-Site adalah sebanyak 3.015. Di sini untuk varian Alpha sebanyak 20, kemudian Beta ada 3, Delta ada 1.231, dan untuk Omikronnya sendiri sudah terdeteksi sebanyak 903. Kalau melihat dari waktu, untuk Delta ini 1.231 sudah terdeteksi sejak Maret tahun 2021, tetapi untuk Omikron baru terdeteksi sejak Desember, 15 Desember, untuk asal Jawa Barat ya, 15 Desember tahun 2021. Nah, ini adalah bagaimana distribusi varian virus yang ada di Indonesia, baik Alpha, Beta, Delta, juga Omikron. Nah, saat ini kita sudah mulai kedatangan tamu lagi dari varian virus Omikron, di mana varian virus Omikron yang waktu awal adalah BA1, kemudian BA11, dan sekarang sudah muncul varian virus turunannya dari Omikron ini, yaitu BA2, di mana gambaran seperti ini terlihat ketika varian Omikron ini akan menggeser Delta. Jadi BA2 ini sudah mulai muncul, dan saat ini di kami juga hasil untuk BA2 sudah cukup mendominasi dari jenis-jenis varian virus Omikron yang ada. Nah, ini untuk Omikron tadi sudah disampaikan, kita jumlahnya sekarang 903 yang sudah dicatat di G-Site. Tetapi ini kita perlu lihat juga, dan kami informasikan bahwa untuk varian Delta di Indonesia, di sini untuk Delta ini yang warna ungu, jadi di yang lain untuk Delta itu sudah sangat menurun, bahkan rata-rata sudah hampir tidak ada. Tetapi di Yogyakarta, Delta ini masih sangat mendominasi, sehingga ini yang mungkin harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi varian Delta Cron. Kemudian di sini juga di Jawa Barat sudah terdeteksi varian Omicron unsigned. Jadi dia memang tidak bernama dan sampai saat ini belum diberikan nama oleh WHO. Jadi ada Omicron unsigned di sini sebanyak 6 yang terdeteksi. Yang paling banyak di Jawa Tengah, kemudian Jakarta, menyusul Kepri, Banten, Jabar, baru Yogyakarta. Dan ini adalah gambaran pemeriksaan di tanggal 22 Maret untuk pemeriksaan testing di Jawa Barat yang mengacu kepada Inmendagri. Saat ini sudah Inmendagri 18, tetapi kita yang kemarin masih mengacu ke Inmendagri 16 tahun 2022, di mana target harian adalah 50 ribuan, sementara untuk WHO masih tetap di 7.000 per hari, 7.000-an per hari, dan ini adalah gambaran total pemeriksaan se-Jawa Barat masih di 33.315 dengan total PCR-nya 5.091 dan total antigennya adalah sebanyak 28.224, dan ini gambaran yang sudah memenuhi 50%
dari target ataupun juga yang di bawah 50%, nanti kami share paparan ini di kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Nah, ini adalah gambaran hasil pemeriksaan SGTF di Jawa Barat yang sudah dilaksanakan. Pemeriksaannya adalah sebanyak 1.432 dengan sebaran untuk yang hasil negatif sebanyak 53, kemudian non-probable Omicron di sini sebanyak 94, atau ini bisa juga menjadi others varian. Kemudian untuk probable Omicron di sini 1.345 dan yang sudah di WGS ataupun juga yang memang WGS terpisah bukan dari hasil SGTF. Di sini untuk SGTF-nya sebanyak 1.345 dan yang kami WGS-kan sebanyak 90%-nya adalah memang Omicron. Dan ini adalah sebaran Omicron di Provinsi Jawa Barat. Saat ini ada 903. Sudah tersebar di seluruh kabupaten kota, hanya memang di sini Pangandaran yang belum dapat terpetakan, jadi sampelnya dari Pangandaran belum ada. Kemudian nanti bisa dilihat juga di sini jumlahnya yang terbanyak adalah dari Kota Bandung, kemudian Cianjur, dan berikutnya nanti Bapak Ibu sekalian dapat melihat ini adalah peta untuk kasus Omicron ataupun SGTF ataupun juga WGS untuk pemetaan khusus Omicron. Nah, ini adalah hasil rakortas di Kemenkes, di mana yang harus kita antisipasi terkait dengan adanya peningkatan kasus COVID-19 di Hong Kong, Korea Selatan, dan Inggris, yaitu dengan munculnya varian BA2, di mana untuk karakteristik penularannya, tingkat penularan BA2 lebih tinggi dibandingkan BA1 yang terjadi di lingkungan rumah tangga dan klaster ini pada studi di Denmark. Kemudian di Inggris selama bulan Januari terjadi kenaikan kasus BA2 yang lebih tinggi dibandingkan BA1 yang diasumsikan lebih menular dibandingkan BA1. Kemudian untuk efektivitas vaksin, BA2 mempunyai karakteristik mengurangi efektivitas vaksin, tetapi tidak meningkatkan penularan pada individu yang sudah mendapatkan vaksinasi. Kemudian untuk gejala klinis tidak ada perbedaan yang berarti mengenai gejala klinis pasien baik yang terinfeksi BA1 ataupun juga BA2 di Afrika Selatan. Untuk keparahannya, BA2 menunjukkan kemampuan replikasi lebih cepat dibandingkan BA1 dan juga BA2 menunjukkan kemampuan yang lebih patogen dibandingkan BA1. Untuk diagnosis, BA2 tidak dapat dideteksi dengan kit metode SGTF, tapi hanya dengan SNP. Itu mungkin untuk gambaran BA2. Dan ini gambaran di Hong Kong, juga di Korea Selatan, jadi ada peningkatan pada bulan Februari dan juga ini di Inggris. Nanti mungkin bisa dilihat lebih lanjut karena waktunya kita memang sangat sempit. Untuk alur mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rian, Pak Kabid P2P, intinya untuk yang SGTF bila akan disampaikan bisa disampaikan ke Labkes Jabar, kemudian ke BBTKLP sudah tidak ada, ke RSCAM, kemudian ke Labkesda Karawang, kemudian ke Rumah Sakit Paru khusus Paru Karawang. Pada dasarnya intinya semuanya tetap dikoordinasikan dengan Dinkes Kabupaten Kota, dalam hal ini P2P, baru setelah SGTF ataupun yang akan mengirimkan WGS secara langsung. Di Jawa Barat ada 3, yaitu Labkes Jabar beserta ITB, kemudian UNPAD dan LIPI. Untuk UNPAD dan LIPI saat ini memang harus dikonfirmasikan dulu karena memang sedang ada kendala teknis, tapi ketika sudah berjalan bisa langsung disampaikan juga ke Labkes Jabar, UNPAD ataupun juga LIPI melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan juga diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dan ini adalah menambahkan yang tadi disampaikan dari
P2P, yaitu untuk jadwal penyampaian sampel dilaksanakan Senin sampai Selasa, karena ini adalah untuk persiapan pemeriksaan genome sequencing, kemudian Rabu sampai Jumat adalah proses pemeriksaan genome sequencing, dan Sabtu ini adalah untuk penginputan NAR dan juga upload PT-set. Jadi untuk jadwal ini memang dilaksanakan serentak secara nasional, sehingga nanti pemetaannya akan terekap juga secara nasional. Kemudian untuk pengiriman sampel juga harus, khusus untuk yang ke Labkes Jabar, mohon untuk menyampaikan dulu ke email COVID-19 Labkes Jabar, seperti yang tertulis di bawah ini, yaitu covid19.labkesprofjabar@gmail.com. Kemudian ini adalah target kasus yang harus disampaikan per bulan, yaitu jumlah spesimen provinsi di sini untuk Jawa Barat adalah sebanyak 118 minimal per bulan, dan ini adalah untuk RS rujukan yang ditunjuk oleh Kemenkes, yaitu sebanyak 180 sampel per bulan yang berasal dari rumah sakit RSHS, Rotin Sulu, dan juga rumah sakit Gunawan. Kemudian ini adalah form isian yang harus diisi secara lengkap, karena ketika isiannya tidak lengkap, kemungkinan tidak akan dilaksanakan pemeriksaan WGS. Dan ini adalah lab WGS yang ada di Jawa Barat, yaitu Labkes Jabar, dengan kontak person adalah Bu Azania, nanti mohon dicatat. Kemudian untuk Unpad, yaitu Dr. Santi. Kemudian untuk LIPI di sini ada Ibu Indriawati, nanti bisa dilihat di kolom chat. Dan ini adalah target pemeriksaan yang memang tadi sudah disampaikan juga, yaitu sebanyak 180. Kemudian ini ada tambahannya, target pemeriksaan dari hasil penemuan kasus di pintu masuk negara, yaitu maksimal 50 kasus per bulan. Kemudian target pemeriksaan dari hasil penemuan kasus pada kondisi khusus, yaitu sebanyak 5-10 spesimen per provinsi yang diambil dari kabupaten kota yang mengalami peningkatan kasus. Kemudian yang lain-lainnya tetap seperti kriteria yang terdahulu, yaitu orang-orang dengan riwayat infeksi dan infeksi ulang, anak-anak dengan usia kurang dari 18 tahun pada daerah yang terjadi peningkatan kasus pada anak, kemudian orang dengan gangguan kekebalan tubuh, juga orang yang berpartisipasi dalam uji coba vaksin atau telah divaksinasi lengkap full dosis. Dan ini semua ada pada surat edaran Dirjen P2P nomor 485 tahun 2002. Untuk kriteria pemilihan atau untuk sampel yang akan disampaikan, spesimen positif dengan virus SARS-CoV dengan CT dan targetnya adalah di bawah 30. Kemudian spesimen dari kasus konfirmasi COVID-19 tersebut telah dilaporkan ke NAR, dan juga kebutuhan sampelnya 60 mikroliter. Kemudian spesimen yang tersisa disimpan di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius selama maksimal 12 hari dari sejak pengambilan. Kemudian pengiriman yang dilakukan lebih dari 7 hari sejak pengambilan harus disimpan dulu di lemari pendingin dengan suhu 80 derajat Celcius. Dan menurut surat edaran Dirjen P2P 485 tersebut, bahwa yang saat ini kita periksa adalah maksimal 2 minggu. Jadi kalau yang lebih dari 2 minggu dari disampaikan, itu tidak akan dilaksanakan pemeriksaan WGS. Itu mungkin yang dapat disampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Emma yang sudah menyampaikan paparannya. Alhamdulillah tadi banyak hal-hal baru mungkin yang teman-teman terima, dan ini menjadi pedoman untuk kita dalam melakukan pemeriksaan WGS dan patuh terhadap alur yang sudah ditentukan, supaya analisa data secara nasional ini betul-betul kita peroleh dan memberikan gambaran ya untuk selanjutnya ditentukan atau dibuat kebijakan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk pengiriman sampel WGS ini dan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Terima kasih Dr. Emma, waktunya masih menabung ada 3 menit nanti untuk digunakan untuk diskusi. Selanjutnya paparan berikutnya oleh Pak Agus Salim yang tentunya nanti bagaimana hal-hal yang perlu Bapak Ibu lihat atau teliti dari perkembangan situasi COVID-19 di Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk hal-hal yang ingin ditanyakan supaya tidak lupa bisa langsung Bapak Ibu menulis di kolom chat, nanti akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Nah, biasanya untuk hal-hal yang disimpan dulu ini biasanya lupa. Oleh karena itu bisa dicatat saja, nanti kita bahas di waktu diskusi. Baik, untuk memanfaatkan waktu, Pak Agus Salim saya kira sudah siap. Nanti sampai pukul 14.31. Untuk itu 14.31. Maaf, 14.51. 14.51 ya, berarti udah kelebihan dong. 10 menit cukup. 14.41. Nggak apa-apa, silakan Pak Agus dengan waktu yang terbatas bisa menyampaikan hal-hal yang sudah ada dalam slide-nya. Untuk selanjutnya disilahkan. Siap, terima kasih. Mohon izin, Ray, biar saya yang share screen karena ada beberapa hal yang ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus Sukanar yang sudah mengalokasikan waktu, kemudian Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, dan yang saya hormati Kepala Bidang P2P, kemudian Kepala Bidang Yankes, teman-teman para kepala seksi, kemudian teman-teman pejabat fungsional yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan, serta seluruh saudara-saudara para kepala bidang atau yang mewakili dan para kepala labkes di 27 kabupaten kota yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan berbagi terkait dengan analisis situasi yang ada di Jawa Barat. Kita akan mulai karena sudah tadi disebutkan bahwa kita harus memastikan saat ini menuju ke endemi atau tidak. Kalau kita melihat dari gambaran di sini, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata kita masih katakanlah sedikit agak jauh dari mendekati pandemi. Kenapa? Pertama, karena tren kasus menurun diikuti dengan tren testing yang turun juga. Padahal kita memilih target yang disebutkan tadi oleh Ibu Kepala Labkes Provinsi bahwa kita memilih target sekitar 52.556 per hari. Tinggal kita menghitung kekuatan kita, kemampuan Labkes dihitung se-Jawa Barat, berapa kemampuan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Pertama, karena untuk memastikan COVID hanya satu-satunya yaitu PCR. Sedangkan untuk antigen itu adalah strategi yang berbeda
yang dilakukan ketika kita melakukan penemuan atau pelacakan pada kontak erat. Jikapun pada suspek, tetap harus dikonfirmasi dengan PCR. Nah, kalau kita lihat dari proporsi jenis testing yang digunakan di Jawa Barat, Bapak Ibu bisa melihat bahwa semuanya di Jawa Barat itu lebih dari 60% itu didominasi oleh antigen, begitu. Meskipun terjadi anomali data pada tanggal 11 bulan 3, kemudian pada tanggal 18 bulan 2, kemungkinan terjadi error pada sistem. Hanya yang perlu diperhatikan bahwa dominasi jenis pemeriksaan kita oleh antigen. Padahal kita semua sepakat bahwa inilah untuk diagnosa COVID. Kemudian kalau kita lihat dari tujuan pemeriksaan, dominasi testing ini masih mendominasi. Jadi tujuan screening ini masih mendominasi pada testing. Padahal relaksasi sudah dilakukan dengan membebaskan tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas untuk pemeriksaan swab terkait dengan perjalanan domestik. Kemudian ada relaksasi pengurangan terkait dengan kedatangan para pendatang yang cukup karantina 1 hari. Diperhatikan bahwa dominasi kita lebih banyak pada screening. Nanti kita akan lebih jauh lagi kita cek satu persatu. Nah, kalau kita perhatikan dari sejumlah tujuan yang di testing ini, kita mendapatkan bahwa masih tetap yang terangkum terkonfirmasi di dalam NAR, ya, bahwa ini adalah kasus positif, itu berasal dari tujuan screening. Nah, kalau kita lihat trennya, memang benar dari waktu ke waktu, secara keseluruhan tadi, proporsinya didominasi oleh testing, akumulasi dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 21. Kemudian saya coba break per hari, ternyata trennya sama, gitu ya. Trennya bahwa screening masih mendominasi, begitu. Padahal kita sangat berharap yang mendominasi itu adalah suspek dan kontak erat. Nah, lihat tren positifnya semuanya turun. Tapi kalau kita lihat, suspek ini sudah mendekati angka screening. Artinya ada sesuatu yang banyak alat yang mubazir ketika melakukan screening. Kita lihat ya, kasus terkonfirmasi dari hasil screening. Dalam penggunaannya, ya, screening itu banyak menggunakan antigen, begitu. Dan yang lebih mengkhawatirkannya, banyak kasus yang positif menggunakan antigen, meskipun kisaran angkanya 1%, ini masuk ke dalam NAR menjadi kasus terkonfirmasi. Padahal, sekali lagi, setiap screening, kegiatan screening, ketika antigennya positif harus dikonfirmasi oleh PCR. Dan kalau kita melihat hasil screening, ya, antara PCR dengan menggunakan PCR, kita melihat ada kisaran sekitar 18 sampai dengan 20% itu positif. Jika ini benar, maka ini menunjukkan transmisi masih yes, gitu. Transmisi di lapangan iya. Oleh sebab itu, kita mengajak untuk kembali melihat data. Apakah benar konfirmasi kasus screening ini tujuannya betul-betul screening gitu? Jangan-jangan mereka itu ketika mendaftarkan mengklik screening karena mereka terstigma jika disebutkan memilih kontak erat. Atau memang ini benar. Ini benar screening, tetapi screeningnya berasal dari rumah sakit, di mana rumah sakit melakukan protap. Maka bisa dipastikan
masyarakat tidak sadar kalau dirinya COVID. Ini. Jadi nanti kita akan lihat ke SIM RS, ya, apakah benar terjadi peningkatan kunjungan ke rumah sakit pada periode ini yang mengakibatkan angka tujuan screeningnya naik. Nah, kalau kita lihat dari hasil terkonfirmasi yang suspek, dari NAR, ada beberapa yang menggunakan antigen. Dan ini masuk menjadi kasus konfirmasi. Sekali lagi, suspek, screening, jika antigennya positif, maka dia harus dikonfirmasi oleh PCR. Jadi tidak langsung masuk pada terkonfirmasi. Kemudian ada yang mengatakan, oh karena kami ini kriteria B, gitu ya, kriteria B. Kriteria B menyebutkan jika antigen positif tetap harus konfirmasi PCR. Ini ya. Tetapi di sini banyak kasus yang dari hasil antigen, ini ya, ini dari hasil antigen, ini masuk menjadi kasus terkonfirmasi ke dalam NAR. Nah, lain halnya ketika dilakukan dengan PCR. Kisaran dengan menggunakan PCR itu sekitar 50%. Jadi 50% orang yang memiliki tanda gejala suspek COVID, garing ILI, maka 50%-nya bisa dimungkinkan dia itu adalah COVID. Gitu. Nah, dari kontak erat kita lihat. Ya. Kalau kontak erat menggunakan antigen, betul. Ya, ketika di entry test. Nah, teman-teman, Bapak Ibu para kepala bidang dari kabupaten kota juga teman-teman di provinsi, kalau kita lihat di sini, ya, menggunakan antigen itu hampir 30%-an. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya. Ternyata antigen itu ada yang positif. Sah karena entry test. Ketika menggunakan PCR jauh lebih sah. Bisa jadi di sini di saat exit test atau lab case di kabupaten kota yang kelebihan PCR menggunakan PCR ini. Nah, satu lagi situasi terkait dengan bagaimana terhadap kontak erat. Bapak Ibu yang saya hormati, hanya 12,2 yang dilacak dari seluruh kasus yang ada. Gitu ya. Ini. Kemudian dari semuanya ini 12,8. Dan rasionya kontak erat terhadap ini memang ini sudah bagus, hanya terkait dengan kesini ini masih sangat-sangat kurang. Akhirnya, ya, meskipun salah satu dari strategi kita gunakan adalah membuat kekebalan kelompok atau herd immunity dengan vaksinasi COVID, kita sudah masuk pada angka 75%, dan kami ingatkan, terutama saya ingatkan, bahwa 75% itu dari sasaran. Kalau angka 75% dikonversikan ke angka populasi Jawa Barat, kurang lebih baru 57%-an. Berarti kita masih cukup jauh untuk tercapainya 70% penduduk terlindungi, begitu. Melindungi terhadap yang 30%. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita berharap ke sini. Disebutkan bahwa untuk berharap ke sini akan ada waktu penilaian, kemudian ada angka yang kita harapkan terkait dengan
kasusnya untuk memastikan ada tidaknya ada kasus, yaitu dengan laboratorium. Tapi laboratorium ini tentu ada sampel yang harus dikirimkan. Ketika sampel ini dikirimkan, dari mana berasalnya? Tentu dari suspek. Suspek, kontak erat, maupun hasil screening. Tentu yang dimaksud di sini bukan screening perjalanan, karena sudah ditiadakan. Ini misalnya masuk ke rumah sakit. Untuk kesemuanya itu, maka perlu ada alat dan bahan. Kemudian ada SDM-nya yang terlatih dan sebagainya. Kemudian kita juga harus mengajak masyarakat mau sadar untuk memeriksakan diri dan menghilangkan stigma yang ada di masyarakat, terutama stigma terkait dengan sudah endemi. Ya. Ini endemi antara masyarakat versus nakes ini sangat berbeda begitu. Kalau kita di kesehatan pada saat endemi ini adalah mulainya peperangan. Ini mulai peperangan, bagaimana mencegah ini menjadi epidemi, lebih jauhnya pandemi. Ini adalah hal yang berat ketika kita berhadapan dengan pada saat endemi. Oleh sebab itu, SDM menjadi penting, ketersediaan alat menjadi penting, laboratorium diperkuat karena 52.556 ya per hari. Sekarang kalau rata-rata kemampuan laboratorium di Jawa Barat 1.500 per hari memeriksa, ini baru sekitar 40 sekian ribuan per hari. Belum nyampai ke sini, begitu. Ditambah ada beberapa kabupaten kota yang belum optimal dalam pemeriksaan jumlah per harinya. Oleh sebab itu di sini ada lab swasta yang harus kita paksa dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip untuk terlibat melakukan pemeriksaan. Sekali lagi, untuk menyatakan kasus ya, untuk menemukan ini kasus, ini hanya satu-satunya dengan PCR, terkecuali kontak erat pada entry test. Nah, saya coba melakukan analisis SWOT ya. Kita punya kekuatan diantaranya bahwa strategis WHO sudah mengeluarkan untuk persiapan fase pada endemi dan sudah keluar suratnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bidang P2P, Dr. Rian. Kemudian kita ada satgas di setiap jenjang. Kemudian kita masih memiliki tim tracer meskipun la hayata wala mamata. Kemudian Labkes di kabupaten kota sudah siap untuk melakukan pemeriksaan PCR, hanya tinggal ditingkatkan kemampuan kapasitasnya. Kemudian kita memiliki kelemahan pergantian petugas karena euforia saat ini adalah sudah terjadinya penurunan kasus, kemudian ada beberapa yang sudah terjadi pengurangan petugas, selesainya tenaga kontrak, kemudian kita menyadari bahwa semua tenaga kesehatan belum terlibat. Misalnya, katakanlah saya tenaga puskesmas, admin, saya hanya mengurus admin, kemudian tidak pernah mengetahui tentang COVID, bagaimana men-tracing, bagaimana mencatat, dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama antar laboratorium belum optimal, maksudnya ketika nanti ya di saat endemi, Bapak Ibu yang saya hormati, tes laboratorium itu harus betul-betul kuat. Kalau kita melihat gayanya endeminya TB, ya, maka akan ada laboratorium satelit. Begitu. Penemuan kasus diteruskan kirim ke laboratorium satelit. Begitu. Oleh sebab itu, laboratorium yang ada di kabupaten kota, kemudian memanfaatkan laboratorium swasta, ini menjadi satu hal yang krusial untuk
pada saat endemi, ya. Kemudian tracing karantina kita masih lemah, ya, kita tahu. Kemudian kita ada peluang, ya. Ini laboratorium swasta. Tentu kita harus merangsang mereka, ya, mengajak untuk bekerja sama. Kemudian saat ini kita peluang kerjasama antar lembaga sangat mudah dengan bumbu-bumbu endemi, pandemi, dan sebagainya. Tentu dukungan sosialisasi dari LSM, keagamaan, departemen, dan seterusnya terkait dengan perang melawan dalam tanda kutip kata-kata endemi begitu ya. Karena kalau kata-kata endemi bagi masyarakat itu adalah bebas, merdeka. Kasarnya seperti itu. Kemudian ada ancaman, ya, tantangan. Pertama tadi juga di saat arahan dari Ibu Kepala Dinas disebutkan bahwa protokol kesehatan itu adalah harga mati, ya. Dan ternyata protokol kesehatan itu harus menjadi norma baru dan itu belum kokoh, tidak menjadi sebuah perilaku. Karena untuk menjadi sebuah perilaku perlu sosialisasi, perlu contoh, kemudian perlu adanya sanksi. Kemudian perubahan kebijakan seperti misalnya bebas screening tadi di perjalanan domestik. Padahal tadi Ibu Kepala Labkes Provinsi menyebutkan di Jogja Delta itu masih mendominasi, banyak ditemukan. Nah, kalau demikian kan itu sebagai catatan kita, kalau kita mau ada pertemuan jangan di Jogja begitu. Cari yang sama-sama Omikron begitu. Kemudian endemi itu adalah kebebasan bagi non kesehatan, tetapi bagi orang kesehatan ini peperangan, memulai peperangan, ya. Kemudian tentu ada kebutuhan masyarakat. Tadi disebutkan oleh Pak Kabid bahwa nanti akan ada BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Tentu ini tenaga akan terkonsentrasi ke sana, gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan hal itu seperti akan terjadi. Kemudian yang tidak bisa kita prediksi adalah adanya mutasi virus. Seperti tadi sudah ada teridentifikasi BA.2, ya. Padahal di Jawa Barat itu pada waktu rame-rame BA1, kok ada BA2 begitu ya, hanya belum ribut saja. Nah, kemudian saya coba uraikan menjadi sebuah matrik kerangka logis bagaimana pandemi menjadi sebuah endemi. Maka untuk logika intervensinya kita bagi dalam 3 bagian. Pertama kita tetapkan sasaran umumnya, kemudian kita tetapkan tujuan programnya, kemudian hasil outputnya. Kita turunkan menjadi deskripsinya seperti apa. Untuk sasaran umum tentu karena kita ingin endemi, ciri-cirinya adalah turunnya kasus. Bagaimana menilainya? Tentu dari angka incident rate. Kita akan menunggu seperti apa, angka berapa batasan yang dikatakan endemi, ya. Banyak yang menyebutkan kurang dari 3, kurang dari 1, cukup 3/10.000, terus dilihat dari kasus beratnya dan sebagainya, kita akan tunggu saja. Dan tentu itu ditetapkan oleh para ahli nantinya. Cuma yang pasti bahwa kita harus menilai dari angka positive rate. Nah, positive rate ini akan dinilai dan mutlak dari hasil testing. Ya. Tentu jumlah angka tesnya harus memenuhi target. Jadi kalau tidak memenuhi target, tidak bisa dihitung positive rate-nya. Jadi katakanlah 55.000, kemudian ada yang positif, barulah bisa dihitung positive rate-nya. Kalau jumlah testingnya hanya 20.000, kemudian positive rate-nya ada yang positifnya 100, kemudian dihitung itu tekaci gitu ya kalau bahasa Sundanya. Tentu sumber verifikasinya adalah national record. Kemudian tujuan program kita tetapkan. Di sini saya coba tuliskan ya. Nah, nanti saya usulkan nanti ini akan
akan sinambung ya, karena kita akan menyiapkan ke arah endemi ini bukan dalam waktu yang sebentar. Dan endemi itu, yang namanya endemi itu tadi juga disampaikan di saat pengarahan, itu bukan waktu yang hanya sekilas. Jadi akan terus menerus. Bapak Ibu bisa bayangkan seperti saat ini. Mohon perhatian Pak Agus, masih ada 2 menit. Siap. 2 menit ya. Kemudian kita pasang indikatornya dan ini. Kemudian hasil output program ini ya. Kemudian tentu di sini kita tetapkan 20%, ini saya tulis, mungkin nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian di sana, dan kalau memungkinkan kita harus duduk bareng-bareng agar semuanya seragam dan semua akan mendapat masukan. 20% saya tulis untuk 5 tahun. Jadi tahun pertama 20, tahun keempat 40, tahun kelima, nah dan sampai di tahun kelima itu sudah 100 testingnya. Nah, simpulannya endemisitas ini hanya bisa dibuktikan dengan testing. Identifikasi kesiapan endemi kita belum dilakukan secara optimal. Norma baru 3M belum menjadi perilaku yang bisa membentengi transmisi COVID. Ketidakpastian mutasi virus bisa menjadi ancaman gagalnya endemi atau malah jadi ada pandemi berkepanjangan. Saran, mari kita sama-sama menyusun kerangka logis untuk 3-5 tahun mendatang, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita siapkan. Jangan sampai kita ketika dinyatakan endemi, kita tidak tahu bahwa apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita siapkan. Jadi mari kita sama-sama mengkampanyekan bahwa endemi adalah masalah, bukan selesainya sebuah masalah. Laboratorium harus diperkuat karena untuk mendukung endemi ini, gitu ya. Jika memungkinkan per 5 puskesmas ada laboratorium, kalau memungkinkan ya. Kemudian ada sentinel pengamatan untuk COVID. Mungkin itu yang bisa saya share informasi terkait dengan analisis situasi COVID. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini hanya sebuah lintasan pikiran untuk mengajak bagaimana kita membuat kerangka kerja yang runut terkait dengan baseline data yang kita miliki. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Salim. Banyak hal yang menarik ya terkait dengan testing ini. Tadi analisa-analisanya sudah disampaikan bagaimana penggunaan antigen, kemudian PCR. Mudah-mudahan bisa nanti untuk menjadi gambaran dan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan testing. Kemudian target-target sasaran juga ini harus kita pertimbangkan kembali, kita lihat kembali antara screening, kemudian kontak erat, kemudian suspek, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana kita menuju endemi? Nah ini telah kita sama-sama simak tadi bagaimana mewujudkan 4 strategi yang disyaratkan dalam upaya menuju pandemi. Menuju endemi. Tadi sudah disampaikan apa saja persyaratannya oleh Bu Kadis, Pak Kabid, Pak Agus Salim, dan Bu Dr. Emma. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita menginjak pada acara diskusi, dan karena waktu kami batasi hanya 2 penanya saja. Kalau Bapak Ibu Kabid P2P di Kabupaten Kota, dan 1 dari Kabid P2P dan 1 dari Kepala Labkes di Kabupaten Kota. Mangga disilakan. Ini sudah ada 2 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Silakan langsung saja Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Rose, disilakan.
Ya, hatur nuhun. Terima kasih, tadi paparannya sangat menarik. Terima kasih Pak Agus Salim ya, tadi betul sekali, kami juga setuju, kayaknya agak jauh kita ke arah endemi ya. Apapun juga masih terlalu banyak hal-hal yang harus kita siapkan. Tapi ada satu hal yang saya sih kurang setuju Pak Agus, kalau penegakan diagnostik itu harus dengan PCR. Tergantung kabupaten kota tersebut menetapkan sebagai kelas mana. Karena kami selama pandemi ini sudah pernah 2 kali menetapkan menjadi kelas C untuk Kota Bandung, yang fasilitas kesehatannya luar biasa banyak. Kenapa itu kami lakukan? Karena laboratorium kami untuk kegiatan tracing itu memang tidak mencukupi dan tidak mumpuni ketika itu. Ketika kami paksakan melakukan kegiatan PCR gitu, itu memakan waktu lebih dari hampir seminggu baru hasil keluar, dan itu bukan solusi sama sekali. Sehingga kami memutuskan untuk pemeriksaan menggunakan rapid antigen, di mana kami menurunkan kelas, memang ke kelas C. 2 kali saat Delta, kemudian ketika sudah turun kembali, kami kembali mengembalikan ke kelas B. Dan kemarin saat Omikron, bahkan saat ini pun kami masih menggunakan kelas C, kami belum mengubah. Jadi saat ini kalau kami berkeyakinan sesuai dengan SE dari, bukan SD, SE maaf, Kemenkes ya, HK 0107 Menkes 446 2021, itu bisa dijadikan sebagai penegakan diagnostik, pelacakan kontak, dan juga screening. Itu pengintan, karena solusinya nggak ada. Dititipkan ke laboratorium sekitar pun tidak menjadi solusi, karena kan kami harus segera untuk memilah mana yang positif, mana yang negatif. Itu pengintan nuka hiji. Kemudian yang kedua, Dokter Gigi Emma, hapunten, saya rada kaget ayat 188, karena rupanya saya dukanya informasi itu tidak sampai ke kami gitu loh, yang Omikron ternyata di Kota Bandung ada sejumlah itu. Nuhun pisan Dokter Rian, dengan SOP yang baru kami jadi dilibatkan, karena selama ini kami tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapatkan informasi. Ya mudah-mudahan ke depan mah kalau melewati kita, minimal kita tahu siapa dan bagaimana, siapa yang dikirim, dan hasilnya seperti apa. Itu panginten hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Rose. Yang mungkin langsung saja, tidak usah diulang kembali. Kalau yang kedua, si klarifikasi terkait alur, sangat membantu nanti kabupaten kota dalam melihat situasi kasus positif. Demikian, langsung Pak Agus Salim, mangga. Siap, terima kasih Bu Kabid, Bu Dr. Rose mengingatkan saya terkait dengan kriteria suatu wilayah, ya Bu ya. Kriteria suatu wilayah. Di dalam kriteria suatu wilayah itu ada jarak dan ada waktu hasil. Kalau untuk Jawa Barat secara jarak memang kurang dari 24 jam, maka itu akan masuk ke kriteria B, tetapi ada catatan situasional yang pernah dilakukan oleh Kota Bandung. Hanya saja itu adalah situasi dan kondisi situasional gitu ya, yang mendadak seperti itu. Tetapi kita rencananya mau masuk ke endemi ini. Nah, ini mau masuk ke endemi, otomatis mau tidak mau target itu harus dipenuhi, dan salah satu yang mendiagnosa COVID atau bukannya hanya PCR, begitu. Oleh sebab itu tantangan bagi kita semua di sini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas laboratorium gitu. Karena selain meningkatkan kapasitas laboratorium kita sendiri, juga mengoptimalkan laboratorium swasta yang ada di sekitaran kita begitu. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Hanya yang pasti ketika kita ingin memastikan gitu ya, memastikan endemi itu disebutkan bahwa 1 per 100.000 penduduk misalnya, atau 1 per 10.000 penduduk. Maka untuk menyebutkan 1
per 10.000 penduduk itu harus jelas ini COVID atau bukan. Begitu Ibu. Maksud saya di paparan ini, kalau situasi ketika kongesti, apa istilahnya, kegawat daruratan ya, itu bisa naik turun seperti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan terkait dengan kriteria. Baik, terima kasih. Sepertinya ada tambahan nih dari Pak Kabid untuk apa yang dikonfirmasikan oleh Dr. Asep Angga. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Sukandar dan Pak Agus Salim. Jawaban awalnya ya memang saya kira seperti itu, dan mungkin Dr. Rose kita positive thinking saja begitu, nanti suatu saat di fase endemi ini memang semoga kasus sangat menurun dan nanti sehingga satu kasus pun akan kita anggap KLB seperti kasus-kasus KLB sekarang ya, difteri dan lain-lain. Jadi betul tadi kita harus tata laksana dengan yang paling baik dan yang paling akurat begitu. Nanti semoga seperti KLB yang sekarang berlaku, misalnya difteri, itu berarti kita harus sesuaikan dan periksa dengan golden standardnya. Nanti betul tadi semoga nanti kasus sangat menurun, jadi satu kasus pun kita anggap KLB dan kita akan tata laksana dengan PCR. Lalu yang kedua, Dr. Rose terima kasih. Nanti kita akan mulai Bapak Ibu untuk alur baru ini di hari Senin tanggal 28 Maret 2022 ya. Kita akan coba alur baru ini kita mulai dengan bit.ly yang sudah disiapkan tadi. Lalu kita akan evaluasi, kita coba 1 bulan ini, apakah kabupaten kota, Bapak Ibu sekalian, mulai dari Vaskes pengirim sampel, lalu ke level tadi koordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, lalu feedback-nya bagaimana, nanti kita akan evaluasi. Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih perlu perbaikan-perbaikan. Bapak Ibu terima kasih, itu informasi tambahan. Selanjutnya barangkali ada tambahan dari Dr. Emma tadi terkait yang disampaikan oleh Dr. Rose, Mangga. Terima kasih Pak Agus. Ya Dr. Rose, mungkin untuk data nanti kita cross check ulang. Hanya memang ini mungkin dari rumah sakit juga Dr. Rose, dan kami juga memang membantu pemeriksaan Litbangkes yang memang dikirimkan ke kami juga, dan itu di-feedback-kan ke lab pengirim. Dan memang meskipun sudah disampaikan mungkin beberapa kali pertemuan bahwa para lab pemeriksa itu harus berkoordinasi dengan kabupaten kotanya, tetapi ya belum berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dengan adanya surat edaran Dirjen P2P nomor 485/2022 ini, apa yang tadi disampaikan mengenai alur dan lainnya itu dapat berjalan dengan lancar. Karena untuk pemeriksaan WGS ini sekali lagi mungkin disampaikan dilaksanakan secara nasional. Jadi alur yang sudah disampaikan atau dikoordinasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi, itu semua disampaikan pada hari Senin sampai Selasa untuk sampel. Kemudian untuk pemeriksaan itu adalah Rabu sampai Jumat, dan Sabtu sampai Minggu itu adalah input kenar dan juga G-side. Jadi mungkin itu yang diharapkan dari surat edaran tersebut, sehingga semua terkoordinasi, sehingga tidak lagi terjadi Fasiankes atau Vaskes mengirimkan sampel tanpa diketahui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ataupun diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, jadi kita sama-sama perbaiki apa yang selama ini masih terjadi kekurangan atau kurang tertib. Itu mungkin Dr. Yosya, terima kasih. Terima kasih Dr. Emma atas penjelasannya. Untuk selanjutnya sebetulnya di sini ada Dr. Han dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Hanya saya tawarkan dulu karena kami hanya memberikan 2 penanya, beri kesempatan kepada
kepala lab dulu. Kalau misalnya memang tidak ada yang ditanyakan, nanti dilanjutkan ke Dr. Hanhan. Ada dari Labkesda Kabupaten Kota? Baik, 1, 2, 3, tidak ada. Silakan Dr. Hanhan sebagai penanya terakhir di kesempatan ini untuk disampaikan pertanyaannya. Mangga, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon atas kesempatannya. Izin Dok, yang pertama adalah untuk strategi dari pandemi ke endemi ternyata tidak mudah ya. Jujur ya, saya pribadi memang tadi seperti Pak Agus sampaikan, orang awam akan menganggap bahwa ketika endemi, dari pandemi ke endemi itu atoh gitu ya, seolah-olah itu ringan gitu ya. Ternyata justru kan banyak hal yang harus kita siapkan. Nah, mohon izin Dok, barangkali dari provinsi sudah membuatkan grand design untuk penanggulangan COVID sebagai sebuah strategi dari pandemi menuju endemi. Kalau memang itu ada, mohon di-share ke kabupaten kota sebagai acuan bagi kami Dok, untuk kami di kabupaten kota juga membuat hal yang sama yang nanti akan kita advokasikan ke Satgas begitu ya, ke Pemda, apa-apa yang tadi harus kita siapkan tersebut, karena ternyata kan tidak mudah gitu ya untuk kita sampai pada tahapan endemi. Kemudian seperti halnya tadi juga yang kedua, untuk terkait penegakan diagnosis harus PCR. Kami juga sama, Kota Bandung saja yang sudah punya lab ya, BSL 2 lebih dulu dari Kabupaten Bandung, juga keberatan ya Dr. Ocha, apalagi kami Dok Kabupaten Bandung, kita sudah punya lab BSL 2, tetapi masih berproses untuk akunarnya. Ada juga Rumah Sakit Soreang pun juga sama. Terus mungkin permintaan saya adalah yang pertama, mohon disupport Dok ke Kemkes untuk segera dipercepat akunarnya yang Labkesda Kabupaten Bandung, juga rumah sakit lab Rumah Sakit Soreang, karena juga kami sudah punya reagen yang menjelang ED, yang kami jadi bingung ya, takutnya keburu habis sementara akunarnya belum bisa, karena kan kalau akunar nggak bisa otomatis kita belum bisa connect ke Peduli Lindungi. Kemudian yang berikutnya saya izin bertanya nih, Dr. Rian, apakah dari provinsi masih ada dropping VTM? Terus terang kami ketika ingin niatnya ingin menambah testing, tetapi VTM juga terstok di kami sudah menipis. Kita APBD juga anggarannya sedikit, kemudian sekarang sudah mengajukan BTT, tapi belum ditetapkan, sehingga kalau belum ada penetapan untuk anggaran tersebut, kami juga belum berani untuk melakukan mengeksekusi pengadaannya. Itu barangkali hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Hanhan. Ada beberapa hal yang disampaikan tadi, green design ya, nanti akan disampaikan oleh Dr. Rian. Kemudian untuk penegakan diagnosis juga mungkin nanti ada dari Dr. Emma terkait akunar dan fasilitasi terkait pembuatan akunar mungkin nanti oleh Dr. Emma ya. Silakan, mungkin Dr. Rian dulu untuk menyampaikan. Oke. Terima kasih Dr. Hanhan pertanyaannya. Untuk grand design dan roadmap sebetulnya kami sudah buat, bahkan sudah dibuatkan buku, nanti mungkin kita akan share ke kabupaten kota, Bapak Ibu sekalian. Mohon dilihat lagi, memang isinya itu adalah masih level provinsi begitu, dan nanti masih cukup umum begitu, nanti kita bisa lihat juga tambahkan analisa situasi di kabupaten kota masing-masing. Memang di situ sebetulnya yang kita bahas, yang kami bahas itu adalah yang tadi dipaparkan. Jadi memang target-target dari WHO diturunkan ke tingkat nasional dan kami bahas di tingkat provinsi. Baik, itu yang pertama. Untuk yang kedua tentang VTM di Dinas Kesehatan saat ini memang sudah habis, tapi nanti mungkin kita bisa dengarkan dari Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dari Dr. Emma.
apakah masih bisa didistribusikan? Juga mengenai izin NAR tadi mungkin Dr. Emma bisa bantu kami untuk menjawab. Terima kasih. Izin mungkin Dr. Hanhan terkait akun NAR. Kemarin sudah kami sampaikan juga ke Dr. Vini, mungkin nanti Dr. Vini akan dapat menyampaikan, karena kewenangan ini ada di bidang Yankes. Kami Labkes Jabar sebagai tim teknis juga ada yang turut waktu itu memeriksa ke Kabupaten Bandung. Menurut informasi bahwa kelengkapannya itu memang baru diterima oleh bidang Yankes beberapa hari yang lalu atau minggu lalu, dan itu sudah selalu disampaikan juga ke Kemenkes. Insya Allah kami juga nanti turut mengkoordinasikan ke bidang Yankes. Tapi mungkin izin di sini ada Dr. Vini, Dr. Rian. Kalau Dr. Vini masih ada, jadi mungkin sementara itu Dr. Hanhan dan untuk PTM sekalian melaporkan mungkin ke Dr. Rian bahwa kondisi VTM di Labkes Jabar memang sudah menipis, tetapi saat ini pengadaan dilaksanakan di Dinkes Jabar oleh bidang SDK. Jadi pada dasarnya kalau misalnya memang VTM tersebut ada di provinsi, tetap disampaikan aja Dok ke Kobar. Jadi nanti dari mana sumbernya, apakah dari Labkes ataupun dari Dinkes, insya Allah akan selalu terpenuhi. Tapi mungkin saat ini kami juga belum mendapatkan informasi apakah pengadaannya sudah selesai atau belum yang di Dinkes Jabar. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Emma atas penjelasannya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu sudah clear sepertinya, dan untuk kebutuhan tadi logistik tadi juga sudah disampaikan, dan mudah-mudahan proses-proses yang sedang dilakukan itu sudah bisa segera, sehingga kebutuhan untuk VTM bisa terpenuhi. Mungkin di provinsi kan buffer stok untuk ketersediaan VTM. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kita diskusikan, dan jangan khawatir untuk para kabid di kabupaten kota dan kepala lab di Jawa Barat, Dinas Kesehatan Jawa Barat. Diskusi nanti bisa berlanjut ya melalui grup WA grupnya, bisa nanti disampaikan di WA grup Kabid Jawa Barat dan WA grup Kepala Labkesda Jawa Barat. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kita lanjut pada acara terakhir yaitu penutupan, dan ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pak Dr. Rian, disilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatian, kehadiran, dan urun rembuk yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak para narasumber, Dr. Emma, Kalabkes Jabar, Pak Agus Salim, terima kasih banyak sudah bisa membagi atau berbagi dengan kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu Kabid P2P se-Jawa Barat, juga Bapak Ibu Kalabkes Kabupaten Kota, juga Bapak Ibu pejabat fungsional di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan juga di kabupaten kota yang telah hadir. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat ya. Kita semua tetap sehat, dan ikhtiar kita yang mempunyai tujuan mulia ini menjadi amal ibadah dan tabungan pahala kita di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, silahkan lanjutkan lagi diskusi dan juga kerjasamanya di tingkat kabupaten kota, baik Labkesda Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Semoga setelah ini ada diskusi di tingkat kabupaten kota agar ikhtiar kita akan lebih mudah dan lebih lancar ke depannya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf Ibu Kadinkes sedang ada menerima tamu. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, Rey? Oh iya, Bapak Ibu, mohon udah. foto bersama. Oh sudah? Oh baik. Foto bersama dulu Bapak Ibu, silakan buka kameranya semuanya. Mohon untuk dibuka kameranya. Kurang jauh yang kita. Bapak Ibu sekalian, untuk informasi selanjutnya silakan Bapak Ibu bisa nanti membuka link YouTube untuk bisa diulang-ulang lagi mungkin informasi yang telah diberikan. Juga pembahasan tadi yang sangat menarik dari Pak Agus Salim, silakan Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube ya, nanti linknya akan kami share di WAG Kabid P2P dan juga WAG Kalabkesda Kabupaten Kota. Terima kasih. Siap Bapak Ibu untuk difoto. Oh ya, Ada siap. satu layar lagi. Ini karena banyak, jadi ada beberapa layar ya. Dua layar. Ya. Layar pertama siap, 1, 2, 3. Ya. Berikan senyuman terbaik Bapak Ibu. Yang kedua, aduh Pak Agus manis gitu senyumnya. Iya. Yang kedua siap Bapak Ibu. Kang Henry sehat. Ya, Pak Yudi bagus sejempolnya tuh. Siap. Oke, 1, 2, 3. Ya. Iya, siap. Terima kasih Hatur banyak nuhun. Bapak Ibu. Hatur nuhun sadayana. Kang Henry sehat, Kang Henry Tasik. Dr. Wahyu, hatur nuhun, Dr. Wahyu. Kami Kang menuju di Aceh. Siap. Oh, menuju di Aceh. Selamat.